Babilonia atau Tanah Babil atau Provinsi Babil sekarang adalah sebuah wilayah provinsi bagian tengah Irak. Ia memiliki luas wilayah 6.468 km dengan jumlah penduduk sekitar 1.751 jiwa. Ibu kotanya adalah Al-Hilla. Secara geografis, Babil terletak di Sungai Efrat dan dekat dengan daerah tersempit di mana Sungai Tigris dan Efrat bertemu. Ia terkenal dengan negeri Taman Gantung, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Disebut Taman Gantung karena tanaman tumbuh di balkon istana yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Sebagai penghormatan kepada istrinya yang meninggal dunia, Nebukadnezar ingin mendandani ibu kota Babilonia untuk mengenang kecantikan, keanggunan, dan kebesaran mendiang istrinya. Sehingga Babilonia dianggap sebagai mukjizat dan keajaiban ibu kota negara pada masanya. Ibu kota Babilonia disebutkan 1 kali dalam ayat Al-Quran. Lalu, mengapa ia disebut sebagai negeri para guru sihir terbesar di dunia? Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, yakni malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Ayat kajian tersebut menyebutkan kota Babil atau Babilonia merupakan salah satu kota kuno dunia, ibu kota peradaban Sumeria yang dikenal dahulu sebagai peradaban bangsa Mesopotamia yang menghuni lembah di antara 2 sungai semenjak ribuan tahun yang lalu. Babilonia memiliki peranan besar dalam memperkaya khazanah kebudayaan umat manusia dari berbagai dimensinya, dan satu-satunya kota di Irak yang disebutkan dalam Al-Quran. Ayat kajian menceritakan kesesatan Bani Israel pasca wafatnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Para ulama tafsir telah menguras segala daya kemampuan untuk mendalami ayat ini dan berusaha mengungkap makna dan korelasinya. Maka kita cukup menarik intisarinya bahwa fenomena sihir sungguh telah booming dan merajalela di kota Babilonia pada masa itu. Dan tidak jauh dari periode itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 malaikat, yakni Harut dan Marut di kota Babilonia, untuk mengajarkan kepada manusia ilmu sihir putih, sebagai ujian Allah kepada mereka agar dapat membedakan antara sihir dan mukjizat. Demikian itu agar menjadi jelas kepada manusia kebenaran rasul-rasul dan kebohongan sihir, serta untuk menguatkan keimanan dan keyakinan dalam hati mereka.
Sebagaimana ayat Al-Quran hadir untuk mengungkapkan kebenaran iman bangsa Babil dan rajanya Nebukadnezar, seperti juga yang dijelaskan pada ayat lain dari surat Al-Isra yang memuji keimanan mereka. Kata para ulama tafsir bahwa Al-Quran menyebut Babilonia pada ayat kajian tersebut setelah terjadi kasus orang-orang Yahudi mencampakkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka dan menggantikannya dengan kitab-kitab sihir dan ilmu hitam yang pernah viral di Babilonia pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga diceritakan bahwa pada saat itu pernah sekali malaikat Jibril alaihissalam turun di sebuah pedesaan terpencil di Babilonia untuk menguji kemampuan ilmu sihir rakyat yang paling sederhana di Babilonia. Maka Jibril menuju kepada seorang budak perempuan yang sedang mengembalakan kambing di lahan terbuka, dan Jibril bertanya kepadanya, "Hai perempuan, tahukah kamu di manakah Jibril sekarang?" Lalu perempuan kampung itu hanya menunduk sejenak saja sambil mencoret-coret tanah dengan ujung kakinya, kemudian menjawab pertanyaan Jibril. Ia berkata, "Kalau bukan Anda Jibril, maka sayalah yang Jibril, karena Jibril ada di tempat ini." Karenanya, dikatakan bahwa pada masa itulah bangsa Babilonia telah mencapai puncak kejayaan para praktisi dukun sihir tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia sepanjang masa. Bahkan, mereka memiliki kontes musiman khusus pemilihan raja dan ratu sihir, yakni dukun sakti sejagat. Untuk berbagai kategori dan tingkatan umur, ada dukun yang mampu memindahkan sebuah gunung dari Baghdad ke Babilonia. Ada yang menyihir batu menjadi emas, daun-daunan menjadi uang, menurunkan dan menghentikan hujan dalam sekejap dengan hanya gerakan tangan saja, dan seterusnya. Maka, dukun-dukun sakti Babilonia saat itu menjadi selebriti dan publik figur yang dielu-elukan masyarakat melebihi ulama dan ahli agama. Kejayaan ilmu sihir sehingga mencapai puncak setinggi itu disebabkan karena bangsa jin, terutama yang golongan kafir dari mereka, iblis dan setan, masih bebas berkeliaran naik ke langit mendengarkan percakapan-percakapan rahasia para malaikat tentang tugas-tugas mereka dari Allah untuk diberlakukan di bumi. Iblis dan para setan tentu berkepentingan mencuri dengar rahasia-rahasia langit tersebut untuk keperluan menyesatkan manusia melalui ilmu sihir yang diajarkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada." Yang artinya, dan sesungguhnya kami, jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar, yakni berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 9. Kemudian, semua informasi penting tentang skenario langit yang bakal terjadi di bumi manusia pada hari-hari mendatang, hasil curian iblis dan setan tersebut akan mereka godok ulang sedemikian rupa dan menambahkan variasi-variasi kebohongan, bahkan lebih dominan kebohongannya, lalu disusun menjadi sebuah ilmu sihir sebagai media yang ampuh untuk menyesatkan manusia dari agama Allah. Karena setan iblis berharap dengan ilmu sihir gubahannya itu mampu mempengaruhi dan meyakinkan kepada manusia bahwa dirinya mengetahui alam gaib, sehingga mereka bisa menundukkannya dan menuruti semua kemauan-kemauan iblis yang menyesatkan itu. Maka ilmu sihir hasil manipulasi kreatif iblis dan setan-setan tersebut disampaikannya kepada dukun-dukun yang memanfaatkan jasa mereka. Dan dukun-dukun mentor itu pun akan menambahkannya lagi dengan berbagai inovasi-improvasi sesukanya untuk kepentingan panggung. Maka menjadilah profesi sihir sebagai ajang festival massal masyarakat Babilonia. Oleh karena mayoritas masyarakat Babilonia memiliki keterampilan sihir dengan kadar yang bervariasi, maka mereka tidak lagi saling menyakiti dan mencelakai di antara mereka sesama pelaku sihir. Tapi bagaimanapun sihir itu sudah dikembangkan oleh setan, iblis, maka terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan yang jauh meleset dari pengajaran kitab suci yang dibawa oleh para rasul.
Karenanya Allah menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut, untuk mengajarkan bangsa Babilonia ilmu sihir murni, demi meluruskan akidah mereka dan agar dapat membedakan antara sihir dan mukjizat, serta menjadi jelas kepada mereka kebenaran rasul-rasul dan kebohongan sihir. Dan metodologi pengajaran sihir kedua malaikat itu pun berbeda dengan cara setan iblis yang tujuannya menyesatkan. Tapi Harut dan Marut sebelum mengajarkan ilmu sihirnya kepada kliennya, mereka terlebih dahulu berpesan agar jangan menjadi kafir dengan ilmu sihir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Lama sekali fenomena ilmu sihir itu berkembang dalam masyarakat Babilonia sebagai media entertain dengan pasang surutnya, sehingga mencapai juga titik jenuhnya, dan secara perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, sehingga tidak populer lagi. Dan hingga pada masa lahirnya Rasul penutup untuk semesta alam, Nabi Muhammad SAW, maka dinyatakan pintu langit sudah ditutup rapat untuk iblis, setan, dan bangsa jin lainnya. Mereka tidak bisa lagi mencuri dengar informasi dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba, yang artinya, dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Quran Surat Al-Jin ayat 8. Maka semenjak itu tidak ada lagi kebocoran informasi dari langit kecuali hanya wahyu-wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW melarang dan mengharamkan sihir serta menganggap pelakunya sebagai musyrik, perbuatan yang mempersekutukan Allah. Banyak hadis-hadis sahih tentang pelarangan praktek sihir dan sejenisnya tersebut. Berbeda dengan bangsa Bani Israel, mereka juga terperdaya oleh iblis dan setan dengan ilmu sihir. Bahkan mereka pasca wafat Rasulnya, Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka justru rela meninggalkan kitab suci mereka demi menerima ajaran sihir dan ilmu-ilmu hitam lainnya. Adalah iblis dan setan sengaja mencuri ilmu-ilmu hikmah milik Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah khusus untuknya semasa hidupnya. Kemudian, ilmu-ilmu hikmah privasi Nabi Sulaiman alaihissalam hasil curian iblis dan setan-setan tersebut mereka kumpulkan dan menambahkan banyak kebohongan manipulasi di dalamnya, sehingga terkesan sebagai ilmu sihir mutlak. Lalu setelah Nabi Sulaiman alaihissalam dipastikan sudah wafat, iblis menguburkan ilmu sihir tersebut di bawah kursi Nabi Sulaiman, yang selanjutnya menemui dukun Bani Israel dan menunjukkannya tempat Nabi Sulaiman menyembunyikan ilmunya sebelum wafat. Setelah Bani Israel menemukan ilmu-ilmu Sulaiman versi manipulasi iblis dan setan tersebut, maka mereka ramai-ramai mencampakkan kitab suci mereka dan menerima pengajaran sihir dengan keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sihir kepada Nabi Sulaiman melalui malaikat Jibril dan Mikail. Na'udzubillahi min dalik. Dan selama itu Bani Israel meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ahli sihir sehingga bisa menundukkan bangsa jin, binatang, dan burung-burung sebagai tentara-tentaranya. Maka ayat kajian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan nama baik Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan keji sebagai ahli sihir. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa sungguh Nabi Sulaiman bukan kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir dengan memanipulasi ilmu-ilmu hikmah Nabi Sulaiman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Pada saat ayat kajian ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka seluruh ulama Taurat di kawasan mengadakan pertemuan darurat di Madinah. Mereka berdebat seru tentang pernyataan Al-Quran yang membersihkan nama Sulaiman bin Dawud bebas dari tuduhan kafir dan ahli sihir. Dan terlebih lagi, mereka tidak menerima pernyataan Al-Quran yang menafikan pengetahuan bangsa jin tentang alam gaib. Padahal dalam Al-Quran, bangsa jin sendirilah yang mengakui keterbatasannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada." Yang artinya, dan sesungguhnya kami, jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Quran Surat Al-Jin ayat 10. Kesimpulan hasil pertemuan Yahudi di Madinah, mereka kompak mengamini bahwa semua ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad adalah kebenaran mutlak, kecuali hanya satu ayat saja yang mereka tidak terima, yaitu yang menyatakan bahwa Sulaiman bin Dawud bukan ahli sihir. Di kota Babilonia sendiri sekarang terdapat beberapa situs-situs sejarah agama. Di sana terdapat makam Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni kota kelahirannya, ada makam Nabi Zulkifli, ada makam Nabi Ayub, ada makam Imam Ali bin Al-Husain bin Al-Qasim, dan makam Imam Abdullah Al-Askari. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.